가져야 되는 거 아니야? 말은 똑바로 해. 나는 뭐 당연하게 그런 것들 누린 줄 알아? 뭐해? 김치찌개 끓이려고요. 뭐 도와줄 거 없어? Oh Jina adalah siswi SMA yang populer. Ia terpilih menjadi idol trainee di salah satu perusahaan agensi ternama. Ada banyak cerita mengenai kebaikannya. Ia berteman dengan Hana dan Minji yang juga lulus di agensi yang sama. Di tempat lain, Seungmin murid SMA yang sama jatuh cinta dengan Jina. Walaupun Jina mempunyai pacar yang juga populer bernama Hyunta. Hyunta mengajak Jina pergi untuk berbicara. Hyunta meminta maaf karena tidak datang ke acara ulang tahun Jina. Untuk menebus kesalahannya, ia mengajak Jina pergi berpesta. Jina menolak. Ia ingin memutuskan hubungan mereka. Hyunta bertanya mengapa Jina ingin putus dengannya. Jina beralasan ia sudah punya pacar yang baru yaitu Seungmin. Hyunta tidak percaya dengan alasan itu. Ia meminta Jina mempertemukannya dengan Seungmin. Kemudian Jina meminta bantuan temannya untuk menemukan Seungmin. Di lorong kelas, temannya Seungmin yaitu Bawol melihat Minji sedang mencari Seungmin. Ia kaget mendengar Jina ingin menemui Seungmin. Kemudian Seungmin menemui Jina di atas gedung sekolah. Rupanya Jina meminta bantuan Seungmin untuk menjadi pacarnya. Ketika pertama kali melihat Jina, Seungmin langsung terpana dan jatuh cinta. Dunia seakan terbalik sebab Jina meminta Seungmin menjadi pacarnya. Seungmin terkejut mendengar permintaan itu. Ia bertanya apakah Jina menyukai dirinya. Jina menjawab, tentu saja tidak. Ia meminta Seungmin menjadi pacarnya hanya untuk sementara waktu. Namun ternyata Seungmin tidak bersedia. Lalu Hana dan Minji terkejut mendengar penolakan itu karena seharusnya Seungmin merasa bersyukur. Di sisi lain, Bawol juga terkejut Seungmin menolak permintaan Jina. Rupanya Seungmin menolak karena sebuah janji dengan ibunya. Lalu Hyunta menghampiri Seungmin. Setelah melihat Seungmin, ia tidak percaya Jina berpacaran dengannya. Esok paginya, Hyunta bertanya kapan Jina mengenalkannya kepada Seungmin. Jina berkata ia akan membawa Seungmin sepulang sekolah. Lalu Jina menemui Seungmin di kelas dan mengajaknya keluar ruangan. Setelah menjelaskan semuanya, Jina mengajak Seungmin menyepakati hubungan kontrak yang sudah ia buat. Tapi Seungmin kurang setuju. Ia mengubah beberapa pasal sesuai keinginannya. Seungmin menjadi bersemangat. Ia ingin mengantar Jina pulang ke rumah dan saling cerita jika ada masalah. Rupanya 2 tahun yang lalu, Seungmin berjanji kepada almarhum ibunya untuk menjalani hidup dengan jujur. 저기 어떻게 저기냐? 저기지! 또 오버한다 오버올. Selanjutnya, Jina menemui Hyunta. Hyunta berkata jika Seungmin tidak datang, maka mereka kembali berpacaran. Tak lama, Seungmin datang menemui mereka. Seungmin langsung merangkul Jina dan mengaku sebagai pacarnya. Seungmin bertekad hubungan kontrak ini berakhir menjadi kenyataan. Di rumah, ayah Seungmin baru saja mendapat pacar yang baru. Ayah banyak digemari wanita karena tahu apa yang mereka inginkan. Seungmin pun bertanya apa yang disukai wanita karena ia sudah memiliki pacar. Di sekolah, Seungmin ikut bersama Jina dan teman-temannya makan bersama. Seungmin teringat saran ayahnya yaitu mengajak wanita makan makanan yang enak. Rupanya, Seungmin sudah menyiapkan makanan yang Jina sukai sebelumnya. Malamnya, Bawol berkata grup TikTok resmi. Ia mengajak Seungmin merayakannya, namun Seungmin menolak karena ada acara. Lalu Seungmin menemui Jina untuk mengantarkannya pulang. Namun Jina belum mau pulang ke rumah. Ketika melihat Hyunta, Jina langsung kembali menghampiri Seungmin. Karena Hyunta masih curiga, maka mereka harus banyak saling mengenal. Mereka menulis profil masing-masing di dalam buku. Karena sudah waktunya latihan, Jina pun harus segera pergi. Seungmin bersedia menunggu Jina dan mengantarkannya pulang ke rumah. Di studio, Hana sudah berada di sana. Hana merasa seharusnya Jina memilih pria yang lebih tampan daripada Seungmin. Selesai berlatih, Seungmin masih menunggu Jina. Di jalan, sebuah mobil hampir menabrak Jina. Untung saja Seungmin menyelamatkannya. Sesampainya di dekat rumah, Jina meminta nomor Seungmin agar terlihat lebih meyakinkan. Seungmin sangat bahagia Jina meminta nomor HP-nya. Saat nongkrong, Jina teringat ia dan Seungmin harus memasang foto profil pasangan. Jina pun mengajak Seungmin menemuinya di kafe. Namun Seungmin juga membawa Bawol ikut bersamanya.
Hana yang sombong pun pergi karena tidak mau berteman dengan mereka. Lalu Seungmin mengajak mereka mencoba makan di warnet. Jina dan Minji terkagum karena makanan di sana sangat enak. Sehabis makan, mereka main game bersama dengan sangat antusias. Seungmin sangat perhatian. Ia menemani Jina di toilet demi keamanannya. Lalu Jina mengantar Seungmin pulang untuk mengetahui di mana rumahnya. Sebelum pergi, Seungmin memasangkan jaket pada Jina agar tidak kedinginan. Esok paginya, Hyunta marah melihat Jina mengganti foto profilnya. Lalu Hyunta membawa temannya menemui Seungmin untuk menggertaknya. Tak lama, Jina pun datang. Jina memperingatkan Hyunta agar tidak menyentuh Seungmin. Tanpa diduga, Jina mencium Seungmin untuk membuktikan mereka memang berpacaran. Bukannya senang, namun Seungmin tersinggung karena Jina tidak tulus menciumnya. Cerita berlanjut, pada jam olahraga, Hyunta memamerkan tenaganya agar Jina kembali menyukainya. Kemudian Bawol dan Seungmin menyebarkan brosur untuk bergabung ke grup mereka. Hana tertarik bergabung dalam grup tersebut. Lalu Jina meminta Bawol untuk mengajak Seungmin makan bersama. Namun Seungmin belum bersedia menemui Jina. Setelah itu Seungmin bertemu dengan Hana. Hana bercerita ia sudah tidak makan selama 3 hari karena takut berat badannya naik. Di sisi lain, Bawol menjelaskan kepada Jina bahwa Seungmin marah karena Jina tidak tulus menciumnya. Padahal itu adalah ciuman pertamanya. Jina terkaget mendengar bahwa Seungmin sudah lama menyukainya. Sementara itu, Seungmin memuji Hana yang berusaha keras untuk mencapai keinginannya. Hana juga balik menyemangati Seungmin yang harus berpura-pura pacaran dengan Jina. 또 오진아가 저한테 왜? 혹시 너 여자친구 있어? Kemudian Jina pun menemui Seungmin. Jina bertanya sejak kapan Seungmin menyukainya. Rupanya Seungmin menyukai Jina sejak melihatnya bernyanyi di ruang siaran. Mendengar itu, Jina pun meminta maaf karena sudah mencium Seungmin. Saat jam olahraga, detak jantung Jina terus meningkat setelah ia bertatapan dengan Seungmin. Sepertinya Jina mulai jatuh cinta. Berikutnya, para trainee mendapat evaluasi bulanan. Hana mendapat nilai buruk padahal ia sudah berlatih selama 6 tahun. Sementara Jina mendapat pujian atas kerja kerasnya. Esoknya, Seungmin membawakan Jina hadiah. Seungmin mengajak Jina menggunakan tas couple untuk merayakan hari kebersamaan mereka. Lalu Jina memamerkan hadiah pemberian Seungmin pada teman-temannya. Melihat itu, Hyunta teringat ketika ia dan Jina masih berpacaran. Dulu, Jina juga suka memberikannya hadiah untuk merayakan kebersamaan mereka. Selanjutnya, grup TikTok merayakan bergabungnya anggota baru yaitu Jina dengan teman-temannya. Karena sering bersama, Jina dan Seungmin terlihat semakin dekat. Lalu Hana dan Seungmin cerita bahwa mereka menyukai grup band yang sama. Hana tersadar bahwa Jina sudah mulai menyukai Seungmin, namun Jina belum mengakuinya. Setelah itu, Hyunta menemui Hana untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Jina memberitahu ia tidak bisa makan bersama Seungmin karena ada acara penting. Seungmin terlihat senang ketika Jina membelai kepalanya. Ketika pulang sekolah, Hana mengajak Seungmin mendapatkan tanda tangan grup band yang mereka sukai. Setelah mendapatkan tanda tangan, Seungmin menemukan Jina dan Hyunta sedang berduaan. Rupanya Hanalah yang mempertemukan Jina dan Hyunta. Hyunta memberi Jina hadiah untuk setiap perayaan yang tidak sempat ia rayakan. Jina tidak ingin hadiah seperti itu. Ia hanya ingin agar Hyunta meluangkan waktu untuknya seperti yang Seungmin lakukan padanya. Setelah melihat mereka, Seungmin langsung keluar dari kafe. Jina menyusul dan menjelaskan bahwa ia tidak tahu Hyunta berada di sana. Jina juga kesal karena Seungmin pergi berdua bersama Hana. Jina pun pergi meninggalkan Seungmin. Saat pulang, Jina diikuti oleh penggemar beratnya. Rupanya si penguntit suka mengikuti Jina dan mencuri barang-barangnya di sekolah. Hyunta berusaha menelpon Jina untuk memperingatkannya, namun si penguntit tidak membiarkannya. Sementara itu, si penguntit berkata ia sudah lama tertarik dengan Jina. Setelah Jina putus dengan Hyunta, ia pun menjalankan aksinya untuk mendapatkan Jina. Namun ia sangat kesal ketika Jina mendapat pacar baru dan berciuman di depan matanya. Tak lama, Seungmin berhasil menemukan Jina. Kemudian Jina memukul si penguntit dan kemudian melarikan diri. Saat melarikan diri, si penguntit bertemu dengan Hyunta. Hyunta pun menyadari bahwa temannya itu adalah si penguntit yang selalu mengikuti Jina. Selanjutnya, polisi menangkap si penguntit. Hyunta menyuruh Seungmin agar lebih berhati-hati dalam menjaga Jina. Seungmin menyesal karena meninggalkan Jina pulang sendirian. Ia berjanji tidak akan meninggalkan sendirian lagi.
Lalu Jina mengajak Seungmin menginap di rumahnya. Saat di rumah, mereka makan bersama. Jina merasa malu ketika Seungmin mengambil sisa makanan di bibirnya. Lalu mereka pun tidur bersama di sofa. 진짜. Esok paginya, Jina menyapa Hyunta. Ia berterima kasih kepada Hyunta yang telah membantunya. Sebagai balasannya, Hyunta mengajak Jina berteman. Kemudian grup TikTok sepakat pergi liburan bersama. Namun Hyunta juga ingin ikut karena Jina sudah memaafkannya. Keesokan harinya, Minji membawa mereka berlibur di vilanya. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bermain bersama. Saat berdua, Hyunta mencoba mendekati Jina, namun Jina tidak memperdulikannya. Kemudian Hana membantu Seungmin yang sedang memasak. Sepertinya Hana tidak suka melihat Jina mendekati Seungmin. Selesai makan, mereka bermain permainan berbisik. Siapa yang penasaran harus mendapat pukulan. Saat bermain, Seungmin selalu penasaran dengan pertanyaan Jina hingga ia selalu mendapat pukulan. Lalu Jina penasaran dengan pertanyaan Hyunta kepada Hana. Rupanya Hana juga mulai tertarik dengan Seungmin. Malamnya, Hana meminta Seungmin menemaninya membeli obat. Namun Seungmin sedang berjalan bersama Jina di luar. Di jalan, Seungmin bertanya apa pertanyaan Hana. Jina cemburu dan tidak mau menjawab pertanyaan Seungmin. Seungmin berkata ia tidak menyangka dapat mendekati Jina karena dulu Jina terlihat sangat jauh. Tanpa sadar mereka akan berciuman, namun tak jadi karena merasa malu. Dari jauh, Hana cemburu melihat mereka sedang berduaan. Lalu di rumah, Hana yang kesal mengatakan kepada Hyunta bahwa Jina dan Seungmin membuat hubungan kontrak. Namun sekarang mereka sudah saling tertarik. Saat akan tidur, Jina memergoki Bawol dan Minji yang sedang berduaan dan rupanya mereka sudah berpacaran. Esok paginya mereka membagikan makanan yang tersisa. Hana tidak terima, ia merasa Jina selalu mengambil semuanya. Melihat itu, Hyunta pun menyadari bahwa Hana menyukai Seungmin. Hyunta menyarankan agar Hana menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan Seungmin. Saat latihan, Jina mendekati Hana untuk meminta maaf, namun Hana tidak menjawabnya. Lalu pelatih mengumumkan bahwa agensi membutuhkan dana bantuan. Karena Hana tidak berkembang dan agensi sudah banyak mengeluarkan dana untuknya, maka agensi meminta Hana membayar 10 juta won. Mendengar itu, Jina tidak setuju. Ia merasa Hana juga berusaha keras sama seperti yang lainnya. Jina mengajak Hana keluar dari agensi, namun Hana menolak. Ia bersedia membayar uang tersebut. Selanjutnya, Jina bersedih karena Hana mulai angkuh padanya. Padahal mereka sudah lama bersahabat sejak pertama kali latihan bersama. Lalu Jina membicarakan masalahnya dengan Seungmin. Seungmin berkata Jina tidak melakukan kesalahan apapun, dan ia menyarankan agar Jina tidak terlalu keras dengan dirinya sendiri. Selain itu, Jina juga khawatir dengan nasibnya setelah keluar dari agensi. Mendengar itu, Seungmin mengupload video Jina yang sedang bernyanyi ke YouTube. Seungmin percaya Jina tak butuh agensi untuk debut karena Jina mempunyai suara yang indah. 뭐해? 김치찌개 끓이려고요. 뭐 도와줄 거 없어? Selanjutnya, Jina bertemu dengan kakaknya Wendy. Wendy bertanya bagaimana Jina bisa berpacaran dengan Seungmin. Jina menjawab awalnya mereka berpura-pura, namun sekarang ia sudah jatuh cinta pada Seungmin. Setelah hubungan kontrak selesai, Jina berencana mengungkapkan perasaannya kepada Seungmin. Di sisi lain, pelatih berjanji mengembalikan uang Hana, asalkan Hana membujuk Jina kembali bergabung. Karena kalau Jina tidak ada, maka grup mereka tidak bisa debut. Berikutnya, Jina sangat bahagia karena banyak orang menyukai videonya. Sekarang, Jina juga tidak ragu memperlihatkan perasaannya kepada Seungmin. Sementara itu, Bawol dan Minji melihat rekaman interview Hyunta. Mereka menyadari Hyunta masih mengharapkan Jina. Hana sangat kesal karena semua orang hanya peduli pada Jina. Kemudian, Hana menemui Seungmin. Hana mengajak Seungmin berpacaran setelah hubungan kontraknya dengan Jina selesai. Hana mengaku sudah lama menyukai Seungmin, tapi Seungmin menolak karena ia akan terus menyukai Jina. Lalu Jina menjemput Seungmin dan menyuruh Hana menjauhi pacarnya. Tak lama Jina mendapat kabar bahwa hubungan kontrak viral di sosial media. Setelah itu, Bawol meminta maaf karena menemukan surat kontrak Jina dan Seungmin. Mungkin dari sanalah hubungan itu bocor diketahui banyak orang.
Di sisi lain, Jina juga penasaran siapa yang membocorkan hal tersebut. Rupanya, Seungmin enggan menemui Jina karena surat kontraknya hilang entah kemana. Hana berbohong mengatakan bahwa Jina sangat marah dan tidak mau menemui Seungmin. Berita mengenai Jina semakin bertambah. Jina dikatakan sangat kejam karena mengancam Seungmin. Tak hanya itu, seseorang menyebarkan surat hubungan kontrak mereka di tembok sekolah. Kemudian Jina mencari Seungmin, namun Seungmin hilang entah kemana. Di ruang klub, Jina menyadari Hanalah yang telah menyebarkan kontrak tersebut. Lalu Jina menemui Hana. Jina bertanya mengapa Hana melakukan itu. Hana berkata ia ingin Jina kehilangan segalanya. Sejak pertama bergabung, Jina mendapat perhatian khusus dari agensi. Jina juga terus berkembang membuat Hana semakin tertinggal. Dan sekarang karena Jina keluar dari grup, Hana tidak bisa memulai debutnya. Hana menyalahkan Jina atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba, Seungmin membuat pengumuman agar didengar semua orang. Seungmin membenarkan ia dan Jina berhubungan kontrak. Namun, ia tidak berpura-pura karena ia benar-benar mencintai Jina. Seungmin menganggap kontrak itu sebagai kesempatannya mendekati Jina. Seungmin meminta semua orang berhenti membenci Jina dan mendukungnya mendapatkan Jina. Semua orang terkagum mendengar pernyataan itu. Mendengar itu, Jina menjadi tenang dan tidak akan pernah menyerah. 가져야 되는 거 아니야? 말은 똑바로 해. 나는 뭐 당연하게 그런 것들 누린 줄 알아? Beberapa hari kemudian, rumor mulai mereda. Orang-orang mulai mendukung hubungan mereka. Namun, Hana berhenti dari sekolah. Sebelumnya, Hyunta berusaha melindungi Jina, namun hati Jina sudah milik orang lain. Kemudian, Jina menemui Hana. Jina meminta maaf karena membuat Hana kesulitan. Jina meminta Hana kembali bersekolah dan mereka kembali berteman. Di rumah, Seungmin mempersiapkan diri mengajak Jina berpacaran karena esok hubungan kontrak akan berakhir. Sementara itu, Jina sedang kepikiran. Rupanya Hana meminta Jina untuk tidak berpacaran dengan Seungmin karena Hana juga menyukai Seungmin. Esok paginya, Jina mengajak Seungmin bolos sekolah untuk menghabiskan waktu bersama. Di sisi lain, Hana sudah kembali bersekolah, namun ia kesal menyadari Jina dan Seungmin sedang bersama. Lalu Hana menemui Hyunta. Hana menyuruh Hyunta mendekati Jina agar ia dapat kesempatan mendekati Seungmin. Saat Seungmin mengambil sesuatu, Jina mengangkat telepon Seungmin. Rupanya Seungmin meminta dinas terkait untuk memperbaiki lampu jalan di dekat rumah Jina agar Jina terhindar dari bahaya. Malamnya, Seungmin bertanya bagaimana perasaan Jina dengan hubungan mereka. Jina merasa senang untuk pertama kalinya ia bisa melakukan banyak hal bersama seorang pria. Tepat jam 12 malam, Seungmin bersiap menembak Jina. Namun setelah berterima kasih, Jina berusaha menjauhi Seungmin karena hubungan kontrak sudah berakhir. Hari-hari berlalu, Jina dan Seungmin sama-sama merasakan kehilangan, merindukan waktu bersama. Lalu Hyunta menyapa Jina. Hyunta merasa Jina terlihat murung setelah hubungannya kandas. Sebenarnya Hyunta berencana mendekati Jina. Namun setelah melihat Jina menangis, ia sadar usahanya akan sia-sia. Hyunta menyuruh Jina tidak menyerah dengan cintanya dan disakiti seperti ini. Di rumah, ayah menegur Seungmin yang sedang bersedih. Ayah tahu Seungmin masih mencintai Jina. Ayah menyuruh Seungmin kembali mendekati Jina karena mungkin saja Jina juga sedang menunggunya. Di malam yang sama, Hana mengajak Jina bertemu. Hana ingin menghibur Jina karena mereka sudah berteman. Namun Jina tidak butuh teman seperti Hana. Jina tidak percaya telah memilih teman seperti Hana daripada pacar yang baik seperti Seungmin. Jina menganggap Hana bukan lagi temannya. Akhirnya Jina dan Seungmin kembali bertemu. Jina mengaku ia sangat mencintai Seungmin. Beberapa hari kemudian, Jina mendapat kabar Hana akan keluar dari sekolah. Minji merasa sedih kehilangan seorang temannya. Lalu Seungmin mengajak Jina bertemu. Seungmin ingin kembali melakukan hubungan kontrak, namun kali ini untuk selamanya. Jina menyetujuinya dan mereka sepakat untuk berpacaran. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Be My Boyfriend adalah drama Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2021. Drama yang disutradarai oleh Lee Si-young ini terdiri dari 15 episode dengan durasi 12-15 menit per episodenya. Drama ini dibintangi oleh artis muda seperti Shin Hye-sung, Lee Si-woo, Im Sung-kyun, dan Choi Yoo-joo. Mengisahkan romansa remaja sekolah menengah atas antara siswa populer dan siswa biasa saja, dengan alur yang tidak biasa yaitu hubungan kontrak.
Aktor Shin Hyun Sung yang memerankan Seungmin berhasil membuat penonton terkagum dengan aktingnya seorang siswa culun yang tulus mencintai. Sementara Lee Si-woo berperan sebagai Jina juga memikat penonton dengan aktingnya sebagai siswi populer yang memukau banyak orang. Bagi peminat drama percintaan remaja, drama ini wajib kamu tonton karena menggambarkan indahnya perjuangan di masa muda dengan liku-liku konflik yang membuat penonton bernostalgia. Konflik sosial yang ditampilkan juga cukup menarik, menggambarkan kehidupan seorang trainee yang berusaha mencapai cita-citanya untuk debut. Namun walaupun sudah berusaha keras dan juga mengeluarkan banyak dana, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terakhir masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating drama Be My Boyfriend 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.